Pak izin sharing ya. Saya ada karyawan di Kalimantan. Karyawan tersebut berakhir hubungan kerjanya karena sakit berkepanjangan. Yang bersangkutan tinggal berdomisili asli di Bogor. Selama masa sakitnya, yang bersangkutan pulang ke Bogor sampai dengan hari terjadi pengakhiran hubungan kerja. Kami melakukan perjanjian bersama di Bogor. Selanjutnya dalam proses pendaftaran perjanjian bersama di PT SNPN Jakarta Pusat untuk mendapatkan akte PB ya, yang menandatangani PB di pihak perusahaan apakah harus oleh HR yang ada di Kalimantan atau bisa diwakili oleh HR yang ada di Jakarta atau head office kali ini ya. Sebagai informasi, HR yang ada di Jakarta berbeda PT dengan yang ada di Kalimantan, Pak. Dan karyawan tersebut adalah karyawan PT yang ada di Kalimantan. Tetapi kami semua berada dalam satu grup perusahaan, ya, dalam satu grup perusahaan. Yesus. Habis. Udah habis ya. Terima kasih. Demikian. Oke. Mohon pencerahannya. Baik. Bapak Ibu semua, hal pertama yang harus kita pahami dalam masalah ini, dalam pemahaman ini adalah grup. Istilah grup perusahaan itu belum diakui dalam hukum di Indonesia. Jadi grup itu nggak diakui di Indonesia sampai hari ini. Bahwa dia ada itu silakan aja. Tetapi pertanggungjawaban hukumnya, termasuklah di dalamnya hukum ketenagakerjaan, itu semua tetap kembali kepada badan hukumnya masing-masing atau PT-nya masing-masing tadi. Jadi kalau PT yang di Kalimantan dengan PT yang di Jakarta itu berbeda PT, berbeda badan hukum, maka pertanggungjawaban hukumnya pun berbeda. Ya, apabila ada karyawan PT, karyawan badan hukum yang di Kalimantan, kemudian karena sesuatu hal dia ada di Jakarta, kemudian di PHK-nya di Jakarta, kemudian HR yang tanda tangan adalah HR dari kantor di Jakarta yang kebetulan badan hukumnya berbeda dari badan hukum yang di Kalimantan. Ini yang harus hati-hati. Secara sederhana di awal, si HR HRD yang ada di Jakarta itu demi hukum tidak mewakili, tidak bisa menjadi wakil dari badan hukum yang ada di Kalimantan. Ya, secara sederhana. Ya. Namun dalam ketentuan hukum memang bisa dilakukan pemberian surat kuasa. ya. Itu boleh, ya, itu boleh. Jadi ada pemberian surat kuasa kepada siapa? Bukan kepada PT yang ada di Jakarta, tetapi kepada individu HR yang ada di Jakarta itu untuk menjadi kuasanya atau wakilnya dari PT yang ada di Kalimantan untuk menandatangani PB dan mendaftarkannya. Nah, cuman pada saat mendaftarkannya, tentu yang harus mendaftarkan bukanlah PT Jakarta, tapi PT yang di Kalimantan. Kenapa begitu? Karena karyawannya, karena hubungan kerjanya, dan karena perusahaannya semua adalah Kalimantan. Jadi nggak bisa si PT Jakarta yang mendaftarkan ke Jakarta, ya. Karena lokasinya mungkin di Jakarta, daftarnya ke PHI Jakarta mungkin saja bisa dilakukan karena si karyawan berada di Jakarta. Tetapi yang mendaftarkannya, yang saya pahami bukan PT yang di Jakarta, karena beda, badan hukumnya beda. Jadi yang daftarin tetap harus PT Kalimantan. Maka kalau Bapak Ibu tanya ke saya biasanya menyarankan hal seperti ini. Kalau PHK dan sebagainya, sebaiknya HR-nya tetap HR yang ada di Kalimantan. Ya, dia yang harus datang menyelesaikan kasus ini dan tanda tangan di Jakarta, kemudian dia daftarkan bahwa teman atau kolega yang ada di Jakarta, kolega HR yang ada di Jakarta membantu prosesnya, itu silakan. Tapi untuk penandatangannya saya tetap menyarankan adalah HR yang dari
PT yang di Kalimantan, karena hubungan kerjanya sebenarnya adalah antara si karyawan PHK dengan perusahaan yang di Kalimantan. HR juga HR Kalimantan. Iya. Ya, memang boleh, kalau kan boleh dan pakai surat kuasa, boleh pakailah surat kuasa, silakan. Tapi pada saat nanti pendaftaran waktu di PHI Jakarta, kalau daftaran di PHI Jakarta, maka yang daftar tetap harus PT Kalimantan, bukan PT Jakarta. Demikian ya Bapak Ibu, terima kasih. Iya, dari pertanyaan ini timbul pertanyaan yang baru ya Pak ya. Batas kategori sakit berkepanjangan itu diatur nggak sih Pak sebenarnya? Ada Pak. Jadi sakit berkepanjangan itu dia kan sudah melewati sampai tidak bisa bekerja selama 12 bulan berturut-turut. 12 bulan ya? Berturut-turut ya. Itu ketentuannya. Nah, dalam perundangan juga sudah diatur sih. Jadi kalau dia karena sakitnya itu membuat dia tidak bisa bekerja, tidak bisa menjalankan pekerjaannya selama 12 bulan berturut-turut, maka perusahaan dapat mem-PHK-nya. Kalau dulu di zaman Undang-Undang 13, hak untuk PHK karena sakit berkepanjangan itu hanya dimiliki oleh karyawan yang bersangkutan, Pak Abi. Jadi karyawan dapat mengajukan PHK karena sakit berkepanjangan setelah 12 bulan berturut-turut. Tetapi dengan UU JK, pembuat undang-undang UU JK memberikan kesempatan juga pada perusahaan. Siapa tahu perusahaan yang ngebet pengen PHK karyawan kan gitu. Dia nunggu kalau hak PHK-nya hanya diberikan pada si karyawan seperti yang diberikan oleh Undang-Undang 13, maka perusahaan kesulitan mau PHK. Betul. Karena harus approach, rayu. Sehingga ada paket-paket tertentu kan begitu tuh. Ada nego, maka perusahaan minta diaminilah oleh para pembuat undang-undang cipta kerja ini. Akhirnya diberikan klausalnya. Sakit berkepanjangan, PHK-nya bisa atas inisiatif karyawan, bisa juga atas inisiatif perusahaan. Nilainya sama. Kan? Jadi yang penting dia nunggu 12 bulan berturut-turut tidak bisa bekerja, kan ada diagnosa dokternya. Seperti itu. Sebelum 12 bulan tidak boleh ya? Nggak boleh. Kalau sebelum 12 bulan, 11 bulan dia perusahaan PHK, jatuhnya bukan PHK karena sakit berkepanjangan. Perusahaan tidak bisa gunakan pintu PHK sakit berkepanjangan kalau belum 12 bulan. Dan itu ada di 27 pintu tadi ya? Ada. Baik. Gitu Pak. Jadi berkepanjangan syaratnya 12 bulan ya? Betul. Tapi dalam praktek di lapangan nggak sedikit juga loh Pak, perusahaan yang karyawannya sudah lebih dari 12 bulan. Tapi perusahaan menunggu, masih tidak mau melakukan PHK dulu. Karena perusahaan masih berkeyakinan bahwa dia masih sanggup, sembuh dan sebagainya, diterapi dan sebagainya, masih ada. Dan perusahaan-perusahaan seperti itu bagus menurut saya. Betul. Demikian. Baik.